جنات نارا باللبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم والطب بأبيك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا هازمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه ثم التابعين والأهل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم لخمسة أضفي بها أر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nur wajhika a'lal mabadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad am tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nur naim wa tufahizunil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasim menjadi kulli manfaat amma ba'du. Alhamdulillah, mari sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca Fatihah untuk Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad Anais Saburi. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadikan keberkahan diri kita, untuk orang-orang sekeliling kita, untuk kita di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'lima wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakkara wat tazkira wal istifada wal hassa wal istifada ala tamasuki bi kitbillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahman nabiyyin wa ibsal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'alaina butuhal arifin. Sallallahu al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih dalam kajian kita di TGD Said Diri, Tuan Guru Diri
Said Deri berkata, atau Tuan Deri yang punya kitabnya Qisasul Anbiya halaman 50 cetakan Beirut. Bismillahirrahmanirrahim. Majlisu fi qisatin Nuhi alaihissalam. Qala Allah Ta'ala li nabihi alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam Quran surat Yunus ayat 81 al-ayah. Watlu alaihim naba'a Nuhin iz qala liqaumihi. Kita baca lengkap aja ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la yakum amrukum alaikum ummatan summakdu ilayya du'a ilayya wala tunzirun. Dan bacakanlah pada mereka berita penting tentang Nuh. Watlu, dan datangkanlah alaihim naba'a Nuhin, berita naba. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggalkan bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah. Qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah. Dan ayat-ayatku itu Allah, maka fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la yakum amrakum alaikum ummatan summakdu ilayya wala tunzirun. Maka aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala atas segala, ya. Coba kalian berseteru ya, kumpulkan ya, coba bikin keputusan yang kalian tuh ingin membinasakan aku gitu. Janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Jadi ditantang lagi sama Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda. Jadi Nabi Nuh ini menantang kaumnya gitu ya, menantang kaumnya. Nabi Nuh kalau emang terasa berat, ajakan yang aku ajak, yang aku seru ini, naba, nida, seruan, syairillah, siar-siar Allah ini yang aku ajak ke Nabi Nuh. Ya udah, langsung aja, coba bikin kongsi, nggak usah pakai di belakang saya Nabi Nuh. Katakan saja gitu, Nabi Nuh ini di dalam Quran surat Yunus gitu ya, mengatakan itu al-ayat. Wa huwa Nuh lamikin Nuh matus salih ibni Mahlail ibni Kainan ibni Anus ibni Syid alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini masih keturunan Nabi Allah Sis. Nabi Nuh bin Lamik bin Matus Saleh bin Mahalail bin Kainan bin Kinan bin Kinan bin Anus bin Sis alaihissalam. Keturunan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Keturunan kelima dari Nabi Sis alaihissalam. Wa ummuhu, dan adapun ibunya Kainus bin Rokil, Wakila bintu Kabil ibni Muhwil ibn Ahno
arsalahullah ta'ala ila waladi Qabil wa man taba'ahum min waladi Sis, ya. Jadi ada yang mengatakan ibunya Qabil ini ada dua versi, yaitu Koinus binti Rakil. Pendapat lain mengatakan itu binti Qabil bin Makawil bin Sis bin Ahno. Ahno itu nama lain dari Nabi Allah Sis alaihissalatu wassalam, ya. Waman tabi'ahum min waladi Sis, dan ini salah satu dari keturunan-keturunan yang mengikuti bukan agama ya, dari dulu memang Islam gitu, mengikuti ajaran-ajaran kitab dan suhuf-suhufnya Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis yang punya kitab ya, yang dia punya suhuf, punyai ajaran-ajaran gitu. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena batnani min waladi Adam duhuma yaskunus sahla wal akharu yaskunul jabala, ya. Pada zaman Nabi Allah Nuh itu ada dua kelompok di Nabi Adam itu, ya. Ada yang tinggal di sahla, di dataran rendah, dan ada yang tinggal di jabal, di pada gunung-gunung, di dataran tinggi, begitu ya. Wa kana fi rijalil jabali sobahatu wa fi nisahim damamah, dan menjadikan lelaki di gunung itu ganteng-ganteng, dan perempuannya itu kurang begitu cantik lah, biasa-biasa aja gitu. Wa kana fi nisa'is sahli sobaha wa fi rojali damama, dan yang di dataran rendah itu perempuannya cantik, sementara lelakinya biasa-biasa aja. Dan ini ada apa ya, pokoknya yang di dataran rendah itu perempuannya yang cantik. Kalau yang di gunung itu yang cantik, yang ganteng-ganteng yaitu laki-lakinya, begitu ya. Wa inna iblis ata rajulun min ahli sahli fi surati gulam, ya. Dan sesungguhnya iblis datang, ya, rajulun min ahli sahal, ya. Dia datang dalam bentuk lelaki kepada penduduk dataran rendah. Fi surati gulam, dalam bentuk seorang lelaki, ya, anak lelaki, gulam. Fajarahu nafsahu minhu wa kana yahdimuhu, ya. Dia minta diangkat menjadi seseorang yang, ya, tolong angkat saya jadi anak gitu. Bukan anak, maksudnya dipekerjakan lah, ya. Yahdimuhu, menjadi khodim, yang fajara nafsu, untuk membayar dirinya gitu ya. Untuk agar dia mendapatkan sesuatu gitu. Dia pura-pura kerja di situ, ya. Si iblis ini gitu. Wattakhadha iblis, dan meniup atau mengambil iblis sina'u mislal lazi yuzammaru bihi ru'atu. Jadi iblis mengambil alat seperti yang digunakan oleh para pengembala. Ini apa nih? Faja minhu bisauti lam yasma'in nasu mislahu, ya. Seruling kalimatnya, ya. Dan dari alat itu keluar suara yang belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya, gitu ya. Jadi zamannya Nabi Sis ini memang udah ada gitu. Akan tetapi di si iblis ini mirip seperti kisah-kisah yang sebelumnya udah jelasin ya, di Nabi Allah Sis gitu ya. Sama ini kasusnya. Iblis selalu merusak orang-orang dengan musik gitu. Makanya ada beberapa, pokoknya bukan asu aja lah, ya. Ada ulama yang bukan asu aja melarang musik karena dalilnya ini kali gitu. Padahal musik
Yang haram itu ya musik yang dengan musik itu sebagai alat pemenuhan syahwat, itu musik itu jadi haram. Dan musik itu orang jadi berkelahi, nah itu haram gitu. Tapi kalau musik itu kita jadi semakin dekat ya, memudah kita menjadi mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Seperti dakwahnya Nabi Sunan Kalijaga ya, Sunan Muria, para wali songo gitu ya, Sunan Bonang, ya itu nggak haram musik itu. Tapi di sini yang jelas iblis menggunakan seruling ya, karena di sini nggak dikasih keterangan, hanya yang digunakan para pengembala ya di dataran rendah. Iblis memodifikasinya, kemudian orang-orang berdatangan tuh, wah ini enak nih kok, yang giliran iblis yang main kok enak gitu ya. Lanjut ya. Fabalagha zalika man haulahum ya, maka sampailah itu suaranya bisauti lam yasma'in nas mislahu. Fabalagha zalika man haulahum ya, dari orang-orang di sekitarannya mereka. Fatauhum mustami'ina ilaihi ya, mereka semua mendengarkannya begitu, karena saking enaknya begitu musik yang dibawakan oleh si iblis ini begitu ya. Wa inna rajulan min ahlil jabali min ahlil jabali hajama alaihim wa hum fi aidihim fara'an nisaa wa sahbatahunna ya, dan wa sabahatahunna, dan memperlihatkan kecantikannya. Gimana nih ya, dan ini ya, sesungguhnya para lelaki-laki itu min ahlil jabal, dari penduduk gunung dataran tinggi, hajama alaihim, menyerang mereka ya, memukul mereka, alaihim wahum bi'aidihim, di dalam perayaan mereka gitu ya. Faro'an nisa'u wa sahbatahumma ya, dan maka melihatlah mereka perempuan-perempuan yang cantik gitu ya. Jadi karena ini ramai ya, menjadi sebuah hari raya begitu ya, maka dari gunung tuh kan kedengeran juga gitu. Nah, di dataran rendah ada apaan ya gitu, karena ada konser musik gitu. Kemudian didatengin, kemudian yang namanya orang-orang primitif gitu ya, daripada lu gua bunuh, mending lu gua bunuh gitu. Maka diseranglah, diserang itu. Ini kan masih primitif ya, zaman-zaman primitif, diserang. Kemudian akhirnya tuh yang laki-laki gunung itu kan ganteng ya, melihat kecantikan para perempuan di dataran rendah. Fajaila ashabihi fa'ahbarahum bizalik. Kemudian setelah dia menyerang orang itu, orang-orang di dataran rendah itu, dia datang tuh ya, ila ashabi, kepada teman-temannya, fa'ahbarahum, dan mengabarkannya bizalika, dengan itu. Barusan tadi di bawah itu ada manusia seperti kita gitu, dan wanitanya itu cantik-cantik begitu ya. Mereka bermain musik, kemudian aku serang ya, kemudian aku lihat ada wanitanya begitu. Fatahawwalu ilaihim fanazalu ma'ahum bizaharatil fahishatu fihim ya. Maka mereka bersekeliling, maksudnya mereka pindah tuh. Jadi orang-orang gunung turun ya kepadanya, fanazalu turun, nazala yanzulu ma'ahum, bersamanya, wazaharat minal fahisyata fihim, dan terjadilah pergumulan ya, kumpul kebo ya itulah, terjadi perzinahan ya
di antara mereka fihim fahisyatu fihim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa alal baiti wa yutahhirukum tathira ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias ya. Tabarrujal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Janganlah kita berhias seperti kita hiasannya orang-orang dahulu. Ini maksudnya ya melakukan pergumulan, konser, kemudian melakukan zina ya, zina massal gitu ya. Sebenarnya masih ada sih ya kalau kita alami ya. Jadi saya akuin saya masih sering ya nonton film biru, tapi dalam ranah mempelajari ya, meskipun ya kita akuin ya kita manusia biasa gitu. Dan lelaku apa bahasa istilahnya saya nggak ngerti, melakukan massal gitu, melakukan seks secara massal itu masih ada di daerah luar itu. Dan kegiatan ini ya, kegiatan porno tersebut itu adalah kegiatan orang-orang jahil di masa dahulu ya, zaman umat Nabi Allah Sis, Nabi Allah Nuh gitu ya. Dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya ya. Ini ahlul bait ada dua versi, yaitu versinya Sayyidina Ali, maksudnya termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan Hussein, dan keturunan mereka nih ya, Khadijah gitu. Dahum satu nutfi biha arwa wa bahil hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Atau di hadis lain yang mengatakan siapa itu ahlul baitku, ketika Rasulullah sedang berhalaqah bersama sahabatnya, Rasulullah mengatakan sungguh beruntung. Kemudian sahabat menanya, siapa itu ya Rasulullah yang beruntung itu gitu. Mereka ahlul baitku. Siapa itu ahlul baitku? Aku ya, kami ya Rasulullah. Bukan, karena inilah sahabatku. Siapa itu ahlul baitku? Mereka ya yang tidak sezaman denganku tetapi tetap beriman kepada aku. Ini kita ini ahlul bait ya. Ahlul baiti wa yutahhirukum tathira, dan Allah mendoakan kita nih sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW dengan doa sebersih-bersihnya, wa yutahhirukum tathira, dibersihkan sangat-sangat bersih gitu ya. Kalau Ibnu Abbas kan Adam auso ya an la yunakiha wallahu alam bisawab. Shadaqallahul azim wa balaghana bil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin wa nikmatin walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki amar ma'ruf nahi munkar selanjutnya ya. Ya ini saya yang berat-berat dulu aja kali ya. Yaitu nahi munkar ya. Saya harap kepada orang-orang yang ya muhibbin Majelis Nurul Mustafa ya, tidak datang untuk kajian, bukan kajian bahasanya ya, tabligh akbar yang diadakan oleh Majelis Nurul Mustafa ya kepada anak-anaknya gitu. Saya harapnya anaknya Ustadz Hasan Segaf ini ya, Hasan bin Ja'far Asgaf ini untuk belajar dulu gitu ya. Kecuali saya membolehkan kalian nih bahasanya untuk datang di kajiannya aja begitu, di Masjid Cilodong boleh tuh, di Gang Manggis itu di Ciganjur itu boleh di situ.
Gang Manggis. Karena itu sifatnya taklim. Nah kalau tablik akbar ini kayaknya nggak ada sesuatu yang berbobot lagi. Dan ini sebagai apa? Kita harus membuat cancel culture nih terhadap Habib Zaidan juga, Ustadz Zaidan itu, Zaidan yang karena orang bodoh itu apa yang mau diberi. Mereka nggak ada ilmunya, terus kalian datang ya. Ya kalau mau salawatan aja, nggak usah jangan apa ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pokoknya jangan datang lah, mending tabligh akbarnya itu udah cancel kultur gitu. Lagian mereka bukan zuriat Rasulullah gitu ya. Udah terbukti mereka bukan zuriat Rasulullah. Saran saya kepada anaknya Ustadz Hasan Segaf ini belajar lagi nyantren dulu gitu. Ya, kalau mau ngaji kan bisa tuh di Masjid Alimnya di Gang Manggis. Itu kajian aja modelnya, sistemnya ngaji kitab, jadi ada keberkahan gitu ya. Dan jangan datang lagi, saya harap nih pada para muhibbin nih, Zaidan tuh. Zaidan ngomong tolol banget. Bahasa Inggrisnya dua mobil adalah tiga. Udah salah, tolol, apa ya, salah lagi bahasa Inggris. Tukar arteri. Ini ngomongnya bercanda masa mau balik ya, mengajak menyuruh berzina gitu ya. Tolol kan ini, tolol, goblok, anjing ya. Ribut sama saya ya, Zaidan, saya tantang kamu di MMA. Tolol. Cancel culture ya, pokoknya terhadap para muhibbin ya, jangan datang, saya haramkan itu. Boleh menghina ya, boleh menghina segala sesuatu yang nahi mungkar ya. Kita nggak boleh menghina sesuatu yang salah, nggak salah itu nggak boleh kita hina gitu, nggak boleh. Belajar fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah memang ya, Rasulullah ya, kita turunin standarnya, kita Umar bin Khattab, Abu Bakar. Jangan Rasulullah gitu. Rasulullah asyidda alal kufar, itu Rasulullah itu tegas. Rasulullah nggak pernah berkata-kata kasar. Sekalinya berkata kasar mungkin yaitu koridor masih di dalam hukum-hukum Allah gitu. Terhadap diri Rasulullah yang dicaci ya, dimaki, itu Rasulullah nggak pernah membalas. Tetapi hukum Allah dilawan, qatalul Yahud, mampus lo Yahudi gitu. Rasulullah bilang begitu ya. Karena merubah-rubah hukum Allah. Rasulullah dicerca nggak pernah, malah turun ayat tabat yada abi lahabi watab. Yang belain Allah, selalu Allah gitu. Tapi kitanya sebagai manusia biasa ya udahlah. Dalam amar nahi mungkar kita nggak bisa meniru Rasulullah. Kita man ra'a minkum munkaron ya, dengan lifabilisani ya itu tadi, anjing lo Zidan pantes ya. Udah jangan ditonton, jangan ada yang ngundang lagi Zidan. Jangan ada itu. Dia suruh belajar dulu. Banyak yang baca kitabnya, mutolaahnya. Itu para ustadz cilik tuh, belum, baru dai ya, belum jadi ustadz. Ya, saya turunin sedikit-sedikit nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua adalah guru agama asal Malang jadi tersangka nasihati dan disiplinkan siswa orang ngomong jorok di area masjid. Ini gimana ini ceritanya ini? Kok hukumnya terbalik-balik ini? Kok hukumnya terbalik-balik? Saya harap ya, polisi ini penyidiknya ini yang benar gitu. Jangan diperkarakan begini. Ini kalau terjadi, kalau setiap guru menegur siswanya
ini akan terjadi pembodohan, stupidity system. Stupidity system ini. Setiap guru yang menegur siswanya dipenjarakan. Guru, udah tahu murid-murid zaman sekarang raganya sengak-sengak, tengil-tengil, jumawa. Kalau cerdas tidak apa-apa, kalau smart nggak apa-apa. Ini sombong, tolol. Udah tolol, sombong. Astagfirullahaladzim, calon-calon sampah masyarakat. Ya makanya gurunya bina itu. Ketika gurunya dibina, gurunya malah dipenjarakan. Ini sistem apa yang akan kita anut ini? Hei, polisi, polisi. Saya nggak mau ke depan ada kasus seperti ini lagi ya. Guru menegur muridnya dipenjarakan. Nggak ada itu. Nah yang ketiga nih, jadi ini kan, jadi memang konten ini agak-agak delay ya, agak-agak tapping. Semalam itu saya datang ke markas komika ya, karena ada salah satu event komika gitu ya, stand up comedy, event tahunan yang event ini tuh kayaknya standar barometer ini kan tolol juga. Alafu nih ya, maksudnya saya nggak bermaksud, yang penting lu berkarya aja gitu maksud gua gitu. Maksud saya, gue jadi gua gitu, so asik. Maksud saya nih, kalian, kamu ini, gitu. Kalian ini, anda ini berkarya saja, sudah gitu. Ada event apapun ya udah ikut gitu. Nggak perlu ngikutin tematik ada stasiun TV ini gitu. Stasiun TV ini tuh bukan barometer kesuksesan kalian gitu ya. Eksistensi, kontinuitas, ya, stabilitas, sustainable. Ya, stagnan dalam berbuat itu tuh bagus tuh, bahkan maksudnya terus aja eksis gitu, tapi juga jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembek gitu, tetap aja yang penting konsisten aja gitu. Khairul umuri awsatuha, khair al istiqomah khairun min alfi karomah, gitu ya. Dan saya nonton, anggaplah saya jadi penikmat karena sebenarnya saya mau open mic begitu ya. Saya TGD, my friend no author, mau open mic, tapi ternyata saya lupa, saya nggak dibalas DM, sehingga saya nggak naik tayang waktu itu, nggak jadi open mic begitu ya. Karena ada kelas tipis-tipis respect begitu ya, ada kelas, wah masuk dalam, ya banyak lah teman-teman yang pengen open mic untuk di salah satu TV swasta nih di Indonesia gitu ya. Udah kayak gitu. Nah, yang saya nggak senang nih ada beberapa inklinasi untuk apa? Ini gara-gara si tolol foundernya nih. Kan, man, cut that stupid shit. Si tololnya anjing bangsat memang. Lu kan founder ya, maksud gua. Lu founder, terus lu curhat, ya lu manusia biasa gitu. Lu curhat tentang kelemahan lu gitu. Sisi manusia lu tunjukin di podcast lu. Goblok, Panji, tolol. Panji, lu cuma kurang bersyukur. Lu tuh kona'ah aja. Justru passion lu ini kan yang menyebabkan ya anak-anak lu mendukung lu, ya. Keluarga lu mendukung lu, begitu. Ruang lingkup lu mendukung lu. Lu sadar kalau nggak tanpa lu ya, teman-teman lu nggak akan kayak lu gitu, karena apa ya, udah lu jalanin aja hidup lu gitu, lu tinggal ngeliat ke bawah gitu ya, lu ngeliat, lu evaluasi lagi kinerja lu tuh udah bagus banget Panji. Lu bayangin passion lu ini yang membawa lu bisa open mic kemana-mana gitu, meskipun ada sisi, kita harus ke sisi lihat ya, sisi kekurangannya ya, bahasa lu bakar duit tuh kemana aja, lu udah bakar duit kemana aja, tapi di sisi gua nggak pengen momen-momen kehilangan anak lu udah terima lu gitu.
Bahkan dengan kehidupan lu ini, lu udah menghidupi anak lu gitu. Lu nggak bersyukur aja Panji, lu kurang bersyukur, lu namanya nggak konakah gitu ya. Makanya gue komen tuh langsung karena semalam ini kok open mic begini, apa sih, untuk apa Panji didengerin aja lah, bacot. Ambil baiknya, buang jeleknya dari Panji gitu. Panji itu manusia biasa. Gue aja nih Ji, ya, gue udah bakar duit berapa nih buat jadi presiden, sampai gue disampah-sampahin sama lu, gue biasa aja. Gue masih sampai sekarang masih open mic, nyari masa. Meskipun gue butuh 25 juta KTP, ternyata yang terkumpul 54 KTP. Asik-asik aja. Kayak begitu. Ya. Jadi Panji, lo kalau ditanya untuk apa ya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, begitu ya. Gua jangan jadikan anak dan istri lo itu jadi beban lo gitu ya. Kalau lo baca Quran surat ayat Al-Munafiqun ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta, bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang khasirun, ya, merugi gitu ya. Jadi jangan Ji, kalau misalnya anak kita ngelihat Dipo, ngelihat siapa tuh anak lo yang perempuan itu, ngelihat Gamila, ya, sobat Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman gitu. Gue ngeliat Gamila gitu, misalnya gue jadi Panji nih, gue ngeliat Gamila, anjir gue semakin semangat nih, semakin beriman gitu. Dan azwajuriyat qurrata a'yun, menjadi perhiasan bagi gue, lil muttaqina imama, semakin menambah keimanan gue gitu. Gitu Ji, seharusnya lo ngeliat anak lo yang cewek itu, yang laki juga Dipo, lo menjadi semangat, bukan jadi pupus, tolol. Jadi kapan ya lo mau beli lukisan gua? Oke ya Panji. Capek gua main ini ya. Emang harusnya gua kemarin gua juga tolong Ji, tolong lo bilangin ke karyawan lo nih di markas Komika, tolong atur gua open mic ketika ada lo gitu. Jadi gua bisa ngerosting lo. Emang open mic gua ini adalah ngerosting lo. Jadi gua pengen bikin show adalah kumpulan kehidupan gua, gimana, kenapa gua menjadi presiden, salah satunya dengan gua ngerosting lo, karena di situ ada modal gua nanti buat gua bikin open show. Gua demo tuh 411, gua ceritain 212 asal mulanya, karena gua aktor di belakang kejadian 212 gitu, 411 gitu. Nggak ada gua, nggak jadi tuh aktor 212 tuh nggak ada gitu ya. Gua akan spill nih, bahasanya spill ya, 212 ya di open mic gua, hashtag by pecundang gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kajian nih, sekali ada promosi, nggak apa-apa juga ya. Jadi Panji, lo lihat bawah aja Ji, lo bersyukur gitu ya. Lo bayangin sebenarnya kenapa gua mau open mic, karena komik jadi stand up comedian gitu ya. Karena ternyata ini kulturnya tuh membangun banget ya, vibe-nya itu produktif banget gitu. Gue liat orang-orang tolol jadi pintar begitu ya. Orang-orang yang kaum papa itu dia paling nggak naik harkat martabat mau naik gitu. Ya cuman masalah belajar aja, kadang-kadang memang delivery-nya jelek lah gitu ya. Memang literasinya kurang kadang begitu. Jadi bahan bacaan mereka tuh nggak sampai gitu, kurang aja gitu. Dan stand up comedian ini adalah jalan shortcut ya, orang untuk merubah nasibnya banyak gitu. Sebenarnya lu sadar diri, lu adalah salah satu orang yang bahasanya pahala lu banyak gitu. Gua nggak berani lah ya mengatakan lu wali min aulia Allah gitu. Tapi kalau lu nggak curhat ya, nggak mengeluh gitu ya, mungkin lu akan menjadi wali min aulia Allah gitu. Sekalipun orang-orang udah mengakui gitu kalau gua wali. Dan gua satu lagi nih, ada satu segmentasi yang bikin gua kesel ya. Gue tahu gue wali gitu, tapi ada beberapa orang nih ya menceritakan dia orang ini wali, kan ada kaidah
La yariful wali ila wali. Pengen banget orang ini katakan wali gitu ya. Si Anwar itu wali ya. Padahal kita tahu orang itu wali, barometer standarnya adalah dia sholat, dia tidak melakukan perbuatan yang pokoknya ada substansinya ya. Kalau dia malah mati ya, dia harus ada substansinya gitu. Kita harus husnuzon gitu ya. Kalau memang ternyata dia melakukan kegiatan fasik, ya udah itu kita katakan dia bukan wali, udah kelar gitu aja. Orang sekarang banyak ya, saya sebut saja ya, Arozi gitu. Iya, si Anwar itu yang di Pakistan itu wali. Si Arozinya ini pengen dikatakan wali gitu. Saya aja sendiri nih nggak berani mengklaim orang itu wali, meskipun orang banyak mengetahui saya wali, Sultanul Qulub gitu ya. Ya, jadi jangan, makanya istilah wali ini yang disatirkan oleh Sujiwo Tejo gitu ya. Pinter nih Sujiwo Tejo, pinter, cerdas ya. Satir sarkas dalam fenomena Gus Miftah itu, bukan Gus Taim itu ya. Gus Taim. Ya nggak tahu dah, jadi Gus bukan Kiai Taim. Ya Kiai Taim itu. Ya, jadi jangan mengklaim wali agar disebut wali. Banyak banget tuh si siapa tuh, si yang agak bencong, si gantinya Uja siapa, si Fani ya, artis lah ada tuh, Ustadz Umar bin Hafiz, dia perutnya gendut begitu wali. Umar bin Hafiz itu gendut men, Rasulullah itu benci orang-orang gemuk ya, kayak ondel-ondel nggak mungkin gitu ya dibilang wali. Menutupi kewaliannya dengan kegendutannya nggak ada itu udah. Orang ngeludah aja, ngadep Ka'bah aja, ngeludah ke ke barat ya. Ngeludah ke barat aja itu gagal orang dikatakan wali. Ini perutnya buncit kayak ondel-ondel. Wali teriak wali. Nggak ada itu. Biar dianggap wali. Yang terakhir adalah, ya ini ada berita yang sangat menggembirakan. Susul salah satu restoran cepat saji ya, saya nggak mau sebutkan namanya ya. Restoran cepat saji yang menyajikan sebuah pizza ya, sebuah roti dari Italia, rugi 96 miliar ya. Tutup puluhan gerai dan PHK ratusan karyawan. Takbir, Allahu Akbar ya. Mari sama-sama kita menggaungkan boykot terhadap produk-produk yang berafiliasi kepada Israel gitu ya. Kita boykot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Kita tidak sendirian. You will never walk alone ya. Perjuangan kita berhasil ya. Ya, jangan membeli produk-produk Israel ya. Terus boykot, terus gaungkan, perjuangan kita tidak berhenti di sini gitu ya. Kalau teman-teman di Hamas mungkin ya perang dengan perang fisik, kita di sini dengan perang Ghazwul Fikr, kita di sini perang dengan memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Saya rasa saya cukup untuk kajian kali ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adana fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi atok, raghibun fi ridok, mustaslimun li kodok, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, walhikni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya. Ambil baiknya dari saya, buang jeleknya dari saya. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.